Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa jiwa nasionalis kita terhadap para pahlawan ya. Agar lebih khidmat, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Dipersilahkan untuk duduk kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, marilah kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa semuanya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat kan buat menuntut materi pada pagi hari ini? Semangat, Harus Ibu. semangat, Bu. Masih semangat, Bu. Sip, mantap. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baik, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak pilot itu apa? Yang mengendarai pesawat, Ibu. Iya, benar banget. Nah, di sini ada nggak yang orang tuanya bekerja jadi pilot? Bukan, Ibu. Bukan jadi pilot. Oh, nggak ada ya. Terus kalau yang biasanya mengendarai kereta, ada yang tahu nggak itu apa namanya? Masinis bukan, Bu? Iya, benar banget. Di sini ada nggak yang mau jadi masinis? Satu lagi, Ibu di sini mengajar kalian, itu namanya apa? Guru, Ibu. Guru, Ibu. Iya, pintar banget. Nah, jadi anak-anak, dari yang Ibu sebutin tadi, ada pilot, ada masinis, ada arsitek, ada petani, ada guru, itu akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang profesi atau jenis-jenis pekerjaan. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang tempat hidup tanaman teh. Di sini Ibu akan menunjuk satu persatu untuk membaca teks. Paragraf pertama, Yainun. Baik, Ibu. Ini satu paragraf ya, Bu? Iya. Tempat hidup tanaman teh. Ya, bagus. Selanjutnya paragraf kedua, Zia. Dan kerinci di Jambi. Ya, bagus. Selanjutnya paragraf ketiga, Septian. Berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu akan tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa manfaat teh? Untuk sebagai bahan minuman, Ibu. Ya, bagus. Pertanyaan yang kedua, di mana teh dapat tumbuh dengan baik? Di pegunungan, Bu. Di tempat yang suhunya dingin, Ibu. Ya, bagus. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian curah hujan kurang, maka tanaman teh akan bagaimana, anak-anak? Kekurangan air, Ibu. Akan mati, Ibu. Akan kering, Ibu. Ya, bagus. Akan kering, akan mati. Pertanyaan selanjutnya, di sini Ibu akan
menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah tanaman teh sebagai bahan minuman dan tanaman teh mencegah terjadinya erosi. Di suhu 14 sampai 25 derajat, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik. Tanaman teh itu berada di permukaan yang tinggi dan curah hujan yang kurang dapat membuat tanaman teh itu kering dan mati. Nah, tadi kan kalian sudah membaca mengenai tempat hidup tanaman teh. Nah, selanjutnya perhatikan gambar setelah ini ya. Coba bentar. Nah, ini. Di sini ada 3 gambar yang berbeda. Nah, coba sebutkan gambar nomor 1 ini gambar apa? Perkebunan, Ibu. Pegunungan, Iya. Ibu. Iya, pegunungan, perkebunan, betul. Terus yang gambar nomor 2 ini? Laut, Ibu. Ya, laut, Ibu. Ya, ini gambar laut karena terlihat air-airnya gini ya. Terus yang gambar ketiga ini gambar apa? Gedung, Ibu. Gedung, Ibu. Yang tinggi, Ibu. Iya, terus kalau gedung ini biasanya ada di mana sih? Gedung-gedung yang tinggi gini. Di kota, Ibu. Kota, Ibu. Iya, betul. Jadi ini gambar gedung yang berada di perkotaan. Nah, terus perhatikan 3 gambar ini lagi ya, anak-anak. Nah, di sini kan ada 3 gambar. Nah, menurut kalian gambar yang nomor 1 ini gambar apa sih? Gambar lagi metikin daun teh, Ibu. Iya, gambar metikin daun teh. Nah, kalau metikin daun teh itu namanya apa? Petani teh. Iya, petani teh. Iya, betul, petani teh. Nah, terus kalau gambar yang nomor 2 ini menurut kalian gambar apa? Orang yang sedang bekerja, Ibu. Iya, orang yang sedang bekerja. Nah, ini bekerjanya di mana sih? Di Di kantor, Ibu. kantor, Bu. Karena Iya, pakai komputer. Nah, biasanya, iya, gimana, Septian? Kerja di kantor, Ibu, karena pakai komputer. Iya, betul. Karena pakai komputer. Biasanya kalau orang-orang yang kerja di kantor itu pakai komputer. Nah, terus kalau ini gambar yang nomor 3 ini gambar apa menurut kalian? Menjaring, Ibu. Gambar menjaring. Nah, menjaringnya ini di mana sih? Di air. Ya, menjaring apa kira-kira kalau di air itu? Ikan. Iya, bisa menjaring ikan. Nah, profesi orang yang biasanya menjaring ikan itu disebut apa? Nelayan, Ibu. Iya, jadi ini gambar nelayan yang gambar nelayan yang menjaring ikan di laut. Nah, tujuan mereka menjaring ikan itu apa? Untuk dijual, Ibu. Iya, bisa dijual. Terus ikannya nanti Dimakan diapain? juga bisa, Ibu, Iya, diolah. betul, dimakan. Nah, selanjutnya kalian kan tadi sudah mengidentifikasi macam-macam pekerjaan, juga ada pekerjaan itu ada di daerah mana aja. Tadi kayak di pegunungan, ada di perkotaan, ada juga di perairan. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan tadi dalam bentuk diagram Venn. Kalian udah tahu belum diagram Venn itu gimana? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Nah, jadi ini ada gambar 2 lingkaran ini adalah gambar dari diagram Venn. Jadi nanti kalian mengisi 2 pekerjaan yang kalian tahu ya. Kalian tahu misalnya pekerjaannya guru sama sama polisi gitu. Jadi di sini pekerjaannya guru, di sini polisi. Nanti kalian identifikasi pekerjaan guru itu ngapain aja, terus pekerjaan polisi ngapain aja, terus nanti di tengahnya itu ada irisannya. Nah, irisannya itu nanti kesamaan dari 2 pekerjaan tersebut. Bisa dipahami ya?
Bisa, Ibu, bisa. Oke, jadi nanti kalau kalian masih ada kesulitan bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya, nanti kalian jawabnya singkat-singkat aja. Dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai anak-anak membuat diagram Venn-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, sudah semua ya. Coba salah satu siapa yang mau menjelaskan mengenai identifikasi pekerjaan dalam bentuk diagram Venn-nya. Coba siapa yang berani? Oke, silahkan Fauzia. Saya di sini menulisnya nelayan sama petani, Ibu, untuk pekerjaannya. Terus persamaan dari nelayan sama petaninya itu dua-duanya sama-sama menghasilkan uang, Bu, nantinya untuk menghasilkan uang untuk dijual. Jadi kalau nelayan itu nyari ikan dulu di laut, terus kalau sudah terkumpul nanti akan dijual ke pasar gitu kan, Bu, akan dijual ke pasar. Nah, di pasar kan nanti mendapatkan uang. Jadi dijual untuk mendapatkan uang. Nah, petani juga gitu, Bu. Jadi petani itu kan menanam padi. Nah, setelah menanam padi itu kan nanti padinya dipanen, setelah dipanen dijual juga, Bu. Nanti menghasilkan uang juga. Seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali. Bagus, Fauzia. Pintar ya. Yuk, coba anak-anak berikan tepuk tangan buat Fauzia. Yeay. Baik, ini saya tampilkan ya, ada 3 gambar. Dari gambar yang pertama dulu ya. Ini terlihat seperti ada pohon, ada air ya. Kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu? Banjir, Pak. Banjir, Pak. Ya, banjir ya. Kenapa bisa banjir? Bisa dikasih tahu kenapa kalian bisa menyebutkan bahwa ini gambar banjir? Soalnya rumahnya tenggelam, Pak. Ya, ini ya ini seperti ada ujung sesuatu ya, sepertinya ini adalah rumah yang tenggelam. Ini bisa dilihat juga pohonnya muncul dari air ya. Ini sepertinya pohonnya juga sudah tenggelam ya beberapa bagiannya. Jadi ini adalah gambar fenomena bencana banjir. Kemudian yang kedua, bisa dilihat ya ini ada sesuatu yang mengeluarkan asap yang sangat tebal ya. Dan ini sepertinya adalah gambar cerobong asap. Nah, kira-kira ini termasuk bencana apa ya, teman-teman? Polusi udara. Ya, polusi udara ya, karena bisa dilihat ini ada asap yang begitu tebal dan mencemari udara ya. Ini kan asapnya keluar dari cerobong. Mungkin ini adalah cerobong dari sebuah pabrik atau industri sesuatu ya, mengeluarkan asap yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga ini bisa dilihat ada rumah ya ini, tapi di sekitarnya ini ada tanah yang seperti ini. Ini kira-kira kenapa tanahnya? Ada yang tahu? Tanah Tanah berlubang, Pak. longsor, Pak. Ya benar ya, tanah longsor. Ini tanahnya seperti amblas seperti itu ya. Nah, dari ketiga gambar ini, coba kita cari tahu ya penyebabnya itu apa sih, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini. Dari yang pertama, banjir. Kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi banjir? Ada yang tahu? Karena membuang Karena sampah banyaknya sembarangan, sampah, Pak. Pak. Ya, karena membuang sampah ya sembarangan. Seperti misalnya membuang sampah ke sungai, bukan di tempat sampah, tapi membuang sampah ke sungai. Jadi sampahnya itu bisa menyumbat aliran sungai atau aliran air ya. Jadi airnya menjadi tersumbat dan makin lama makin menampung air yang banyak sehingga bisa menyebabkan banjir. Terus yang lainnya, penyebab lainnya ada yang tahu?
Itu Pak, kurang resapan air. Ya, benar sekali ya, kurangnya resapan air. Jadi airnya tidak teresap ke dalam tanah, tapi tertampung di permukaan tanah sehingga jika ada hujan lebat, nanti airnya yang tertampung akan semakin banyak dan lama-kelamaan banjir. Kemudian ada yang lain, pendapat lainnya? Karena hujannya nggak berhenti-berhenti, Pak. Misalkan kayak 3 hari hujan terus gitu. Ya, benar ya. Tadi hujan yang terus-menerus itu juga menyebabkan luapan air ya. Lama-kelamaan air dari hujannya itu akan menambah air pada permukaan tanah sehingga dapat menyebabkan banjir. Baik, untuk yang gambar kedua, polusi udara. Kira-kira penyebabnya apa saja ya? Selain dari cerobong asap pabrik atau industri ini? Banyaknya kendaraan bermotor, Pak. Ya, benar sekali ya, kendaraan. Kendaraan itu kan menghasilkan asap ya dari knalpotnya. Dan asapnya itu bukan asap yang baik untuk kesehatan ya, karena kalau kita menghirupnya bisa batuk-batuk. Nah, itu udara yang kotor. Kalau udaranya kotor, itu artinya menyebabkan polusi udara. Nah, kemudian untuk gambar ketiga, ini kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Itu Pak, tanahnya gundul. Ya, tanahnya gundul ya, sepertinya kurang pohon yang dapat mengikat tanah atau mengikat struktur tanah supaya tidak ambles ya. Jadi kurang adanya pohon-pohon yang mampu mempertahankan tanah tersebut agar tidak longsor ya. Baik, kemudian saya akan membuat kelompok ya. Jadi kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat peta konsep ya. Untuk membuat peta konsep tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, saya akan bagi kelompoknya. Kemudian saya akan buatkan breakout room ya. Nanti di breakout room-nya itu nanti saya akan datangi, dan jika ada yang kesusahan bisa bertanya ya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa bertanya saat saya berkunjung ke breakout room masing-masing. Dan kemudian saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan peta konsepnya. Baik anak-anak, apakah peta konsepnya sudah dibuat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Bagus. Nah, berikutnya saya ingin tahu bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan. Gimana caranya? Coba ada yang bisa menyebutkan? Itu Pak, membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau tempat sampah itu kan sudah dibagi ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Jadi bisa dipisahkan ya. Terus buangnya jangan di sungai. Terus yang lainnya, Melakukan reboisasi dengan kayak menanam pohon atau tanaman gitu, Pak, di sekitar rumah. nah benar ya, menanam pohon di sekitar rumah. Karena itu bisa mengurangi polusi dan meningkatkan kadar oksigen ya, meningkatkan oksigen yang ada di rumah. Jadi nantinya udara lebih terasa lebih segar. Kemudian pendapat yang lainnya ada? Mengurangi penggunaan plastik, Pak. Ya, mengurangi penggunaan plastik, benar ya. Contohnya seperti botol-botol plastik seperti itu ya. Karena apa? Karena susah diuraikan dan butuh waktu yang sangat lama. Jadi, kalau kalian menggunakan botol, bukan botol saja ya, benda-benda yang dari plastik, sebaiknya
jangan yang sekali pakai. Contohnya sedotan atau botol tadi ya. Coba misalnya Nur Halimah, kamu kalau ke sekolah membawa minum atau tidak? Membawa Bapak. Membawanya menggunakan botol apa? Plastik atau membeli aqua? Membeli aqua Bapak. Nah, seperti itu ya. Membeli aqua, botol plastik aqua itu sebaiknya dikurangi ya pembelian botol-botol plastik seperti itu. Lebih baik kalian dapat membeli yang berupa galon atau yang lainnya yang dapat diisi ulang ya untuk mengurangi jumlah plastik yang dibuang ya. Jadi kalian bisa membawa botol, contohnya misalnya Siti. Saya pernah melihat kamu membawa itu ya, minuman itu menggunakan botol Tupperware. Iya bukan? Iya ya. Iya, Pak, benar. Iya. Nah, kalau botol Tupperware itu kan bisa digunakan berulang kali, jadi tidak memperbanyak tumpukan sampah ya. Nah, seperti itu bisa dicontoh Siti itu ya. Oke, nggak terasa waktunya udah lama sekali ya tadi kita berbincang-bincang. Sekarang sebelum penutupan, sebelum kelasnya ditutup, Ibu akan memberikan sebuah kuis nih kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak. Suka ngerjakan kuis kan? Suka Ibu. Suka Ibu kalau mudah. Suka kan? Oke, ini Ibu akan memberikan kuis dari Quizizz. Linknya Ibu tulis di chat room. Ya, untuk link gamenya sudah Ibu share ya di chat room ya. Sudah ada? Sudah kan? Sudah Ibu. Oke, silakan diklik ya. Kita akan mencoba untuk bermain. Oke, nomor 6. Coba Nur Halimah dibaca pertanyaannya. Baik Ibu. Nomor 6. Berikut ini adalah Jawabannya? Petani jagung. Iya, petani jagung. Ini tadi siapa yang salah? Petani jagung ya, kan jelas ya jagung. Jagung itu beda sama padi. Kalau menanam padi, ya ada hubungannya dengan padi. Penjual beras, beras itu berasal dari? Padi. Iya, beras berasal dari padi, jadi ada hubungannya. Kemudian penggiling gabah. Adik-adik, anak-anak tahu gabah? Tahu Ibu. Tahu kan? Sebelum jadi beras itu kan gabah dulu kan? Iya, itu gabah itu kan dari padi yang sudah siap untuk dipanen itu kan ya. Jadi masih berhubungan juga. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7, ya Inun coba dibaca. Di bawah ini. Kecuali apa, ayo? Yang benar. Petani teh perkotaan Ibu. Iya, 100 buat Septian. Petani teh perkotaan. Kalau petani teh itu harusnya di mana? Pegunungan Ibu. Iya, bukan di perkotaan ya. Kalau di perkotaan mau nanam teh di mana gitu ya? Kan lahannya sudah banyak ini ya, bangunan-bangunan ya. Tidak bisa gitu. Selanjutnya, lanjut aja. Nomor 8. Keahlian. Keahlian itu mempengaruhi? Iya enggak? Iya Ibu. Keahlian iya. Kondisi musim? Iya Ibu. Iya Ibu. Iya, berarti jawabannya yang A ini ya, keahlian dan kondisi musim. Kalau kondisi jiwa itu enggak ada kaitannya ya. Jiwa, jasmani gitu. Oke. Kuisnya lumayan bagus. Sudah Ibu kira sudah menguasai ya, teman-teman ya. Sudah menguasai untuk pembelajaran kali ini. Oke, Ibu stop share screen dulu. Sudah kembali. Iya, tadi berarti kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama, mengenai teh ya. Tumbuhan teh ya tadi ya. Tumbuhan teh.
tumbuhan teh yang dia hidupnya di mana? Pegunungan, Ibu. Pegunungan, Ibu. Ya, tempatnya tumbuhnya di pegunungan, kemudian bisa dimanfaatkan menjadi minuman, bisa dimanfaatkan menjadi aromaterapi, bisa nggak ya kira-kira ya? Aromaterapi teh gitu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Kemudian yang kedua, tadi kita juga belajar mengenai apa tadi? Pelestarian lingkungan. Iya, ada pelestarian lingkungan, ada lagi juga sebelum itu ada tentang jenis-jenis Pekerjaan. Iya, jenis-jenis pekerjaan. Masih ingat nggak tadi jenis-jenis pekerjaannya? Ada apa saja tadi? Nah, terus dari beberapa jenis pekerjaan tadi itu ternyata ada kaitannya dengan daerahnya masing-masing gitu ya, teman-teman, anak-anak. Ada pengaruhnya. Jadi kalau di daerah tinggi, dataran tinggi, itu karena suhunya dingin, kemudian tidak terlalu panas, jadi cocok untuk menanam sayur-sayuran, menanam teh. Jadi kebanyakan profesinya, kerjanya itu orang-orang berprofesi sebagai petani teh. Sama juga seperti halnya dengan di perkotaan. Di perkotaan itu tadi lahannya banyak apa sedikit? Lahan yang kosong. Sedikit, Ibu. Iya, sedikit. Jadi tidak bisa untuk sawah gitu, tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga ada pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Tadi ada kerusakan lingkungan ya? Iya, Ibu. Ya, ada banjir, ada tanah longsor, kemudian ada polusi udara. Anak-anak sudah pernah melihat ketiganya ya? Fenomena itu ya? Secara langsung TV, Bu. sudah? Oh, di TV. Kalau yang melihat langsung sudah ada? Belum? Belum, Ibu. Oke. Alhamdulillah ya, berarti kalau belum ya jangan sampai seperti itu. Jadi bumi tempat kita tinggal itu harus dijaga ya, anak-anak ya, harus dijaga kelestariannya. Nah, cara-caranya tadi ada beberapa, ada reboisasi, kemudian ada apa lagi? Reboisasi, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah penggunaan plastik, iya, terus menggunakan ini bisa juga menggunakan bahan bakar alternatif begitu. Ya kan, bisa kan? Nah, terima kasih anak-anak sudah mau menyempatkan waktunya untuk pembelajaran di kali ini gitu ya. Nah, untuk menutup pembelajaran di sore hari ini, kita doa bersama ya. Tadi kan awalnya juga dibuka dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Baik, ada yang mau memimpin? Ada yang mengajukan diri mau memimpin Saya, Ibu. berdoa bersama teman-teman? Oh, Septian. Oh, ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian sudah memperhatikan, sudah aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian apabila Ibu ada kesalahan dalam membimbing kalian, Ibu mohon maaf, dimaafkan ya. Oke, dimaafkan. Iya. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan terima kasih. Yo, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Jaga kesehatan semuanya.